Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat kita bisa sama-sama beribadah di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini mendapat ganjaran balasan pahala yang bisa memberatkan timbangan amal kebajikan kita semuanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita masih di bab dzikrul maut wa qisaril amal, mengingat kematian dan memperpendek angan-angan hidup panjang di dunia ini, dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Malam hari ini kita akan menutup bab ini dengan dua hadis. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa anhu, diriwayatkan juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatani illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidak berhak seorang muslim tidur 2 malam berturut-turut padahal dia memiliki wasiat yang harus ia tulis, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan tidur 3 malam. Qala Ibnu Umar, berkata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma marrat alayya lailatan, tidak pernah saya melewati 1 malam pun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, semenjak saya mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, illa wa indi wasiyati, kecuali saya sudah punya wasiat yang saya tulis. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu cara untuk selalu mengingat kematian, yaitu dengan memiliki wasiat. Yang tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, namanya wasiat tertulis itu kadang-kadang bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan yang kita anggap atau sesuai dengan apa yang mestinya kita tulis dari perkembangan harta yang kita miliki atau yang hendak kita berikan atau hutang-hutang kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya menulis wasiat itu hukumnya wajib jika kita memiliki wasiat yang harus kita sampaikan. Oleh karena itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama lebih umum lagi membahas bahwasanya wasiat itu memiliki 3 hukum. Ada yang wajib, ada yang haram, dan ada yang mubah. Adapun wasiat yang wajib, yaitu wasiat yang kita tulis yang berkaitan dengan hak orang lain yang pernah kita pinjam.
yang belum kita kembalikan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terkadang ahli waris kita bisa jadi tidak mengakui hutang kita pada orang lain karena tidak memiliki bukti yang sah. Pada saat itu yang menjadi beban bukan ahli waris kita, kitalah yang terbebani. Karena kita sudah dibukakan kesempatan untuk membayar hutang. Kalaupun barangkali kita tidak memiliki kesempatan untuk membayar hutang, kita dibukakan kesempatan untuk menulis wasiat sebelum meninggal dunia. Tulislah wasiat. Hutang apa saja dari orang lain itu wajib kita tulis wasiat, supaya kita tidak membawa masalah dunia ini ke akhirat kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-180, kutiba alaikum, telah diwajibkan bagi kalian idza habara ahadakumul mautu, jika salah seorang di antara kalian hendak meninggal dunia, intaraka khairan, kalau dia meninggalkan harta warisan, al-wasiyatu, wajib menulis wasiat, lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la wasiyata liwarisin, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Oleh karena itu kalau wasiat harta untuk ahli waris batal, karena Rasulullah SAW bersabda demikian. Jadi wasiat yang bisa dijalankan hanya untuk keluarga-keluarga yang tidak menjadi ahli waris. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini jenis wasiat yang kedua yang semestinya kita tulis. Kalau kita meninggalkan harta yang banyak dan kita memiliki keluarga-keluarga besar, tentu saja yang akan mendapatkan warisan dari kita hanya ahli waris kita saja. Siapa tahu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita punya anak angkat, kita punya keluarga yang selama ini ikut tinggal bersama kita, seperti keponakan misalnya, seperti entah keluarga-keluarga yang lainnya, barangkali keluarga yang agak jauh tapi selalu membantu kita di rumah kita. Ketika kita meninggal dunia, tidak enak rasanya kita tidak memberikan sesuatu untuk dia. Berikanlah mereka sesuatu, walaupun itu hanya sebagian kecil. Dan memang sunnahnya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tentang wasiat. Bolehkah berwasiat dengan seluruh harta? Rasulullah SAW menjawab tidak. Bolehkah berwasiat dengan setengah harta? Rasulullah SAW menjawab jangan. Bolehkah berwasiat dengan sepertiga? Rasulullah SAW kemudian menjawab as-sulusu wat-sulusu katsir. Sepertiga saja sudah, dan sepertiga itu sudah besar sekali. Jadi jangan sampai lebih dari sepertiga. Kalau kita hendak memberikan kepada anak yatim, kepada keluarga yang bukan ahli waris, jangan sampai lebih dari sepertiga. Karena Rasulullah SAW sudah membatasinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. As-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Bahkan yang paling bagus, kita berwasiat itu lebih kecil daripada sepertiga. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, arba bima radhiyallahu li nafsihi al-khumus. Saya lebih senang mewasiatkan bagian yang Allah Subhanahu wa taala senangi untuk dirinya, yaitu 1/5 saja. Paling bagus menurut pendapat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kita berwasiat 1/5 saja. Jangan 1/4, jangan 1/3.
Walaupun demikian 1/4 atau 1/3 boleh, dan 1/3 itu sudah sangat banyak sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jenis wasiat yang kedua yaitu wasiat yang haram. Wasiat yang haram, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yaitu wasiat untuk ahli waris. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, la wasiyata li warisin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris dapatnya bagian dari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum waris. Itu sudah dapatnya mereka. Walaupun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita punya anak ada yang sangat berbakti dan ada yang sangat durhaka. Ada yang tidak pernah mengunjungi kita sama sekali, tidak pernah mau bantu saudara-saudaranya, tidak pernah sama sekali memperhatikan keluarganya. Ada anak kita yang Masya Allah setiap hari menemani kita, selalu membawa kita ke rumah sakit, selalu merawat kita, selalu. Pokoknya dia adalah orang yang anak yang paling berbakti. Dua-duanya, kalau dua-duanya laki, tetap mendapat hak yang sama dalam hukum waris. Kita tidak boleh menuliskan dalam wasiat kita, anak saya yang paling berbakti, saya tambahkan warisannya 1/sekian dari harta saya. Saya kasih rumah saya yang ini, tanah saya yang itu. Sementara anak saya yang paling tidak berbakti, cukuplah dengan bagian yang ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh. Begitu juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh menetapkan harta pemberian yang sudah kita berikan sebagai bagian dari warisan. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita punya anak 4 laki-laki semua. Yang paling besar menikah, kita biayai pernikahannya 50 juta, 60 juta kita keluarkan. Sementara saudaranya yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 tidak mendapatkan atau belum menikah, sehingga tidak mendapatkan bantuan dari kita untuk biaya pernikahan. Kita juga tidak boleh jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kemudian menulis wasiat mengatakan yang 60 juta itu yang dipakai untuk membiayai pernikahan anak pertama adalah bagian dari warisannya. Warisannya harus dipotong 60 juta. Atau misalnya sebaliknya, anak yang kedua, ketiga, dan keempat diberikan lebih daripada hak warisnya 60 juta. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena anak pertama kita memang pada saat kita berikan 60 juta itu sedang membutuhkannya. Istilahnya dalam hukum fikih daf'ul hajah, untuk menutupi kebutuhan. Sesuatu yang kita berikan untuk menutupi kebutuhan, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak mesti sama untuk seluruh anak-anak kita. Kecuali sesuatu itu kita berikan misalnya hanya sekedar pemberian hadiah, bukan menutup kebutuhan. Pada saat itu kita harus adil. Kita harus adil memberikan ke 4 anak kita sama-sama 60 juta. Karena itu pemberian yang bukan untuk menutup kebutuhan. Tapi kalau untuk sekolah, untuk menutup kebutuhan yang lainnya, misalnya membayar ini, membayar itu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tidak mesti sama memberikannya kepada mereka. Apalagi harus menuliskannya, memperhitungkannya dalam wasiat kita. Haram hukumnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Begitu juga mantan istri misalnya. Entah kita memiliki istri dulu, tidak boleh kita, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kemudian memberikan wasiat yang lebih dari 1/3 kepada mantan istri kita. Kalau kita mau memberikan barangkali ya kurang dari 1/3. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwasanya jenis wasiat yang kedua
Kalau yang pertama tadi jenis wasiat, yang kedua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lebih dari sepertiga, siapapun dia, orang yang paling kita sayangi sekalipun, tidak boleh kita berikan wasiat lebih dari sepertiga. Kalau dia bukan ahli waris. Kalau dia ahli waris, lebih haram lagi hukumnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, artinya kita telah melanggar dua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berwasiat kepada ahli waris, wasiatnya lebih dari sepertiga lagi, dosanya double. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Terkadang permasalahan-permasalahan seperti ini luput dari masyarakat kita, dan kita harus mengingatkan bahwasanya urusan-urusan yang seperti ini akan dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita selamat, kita berikan ini, kita berikan itu, tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun kelak jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini akan diperkarakan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasiat yang mubah, yang boleh, yaitu wasiat yang kita berikan kepada yang bukan ahli waris dan jumlahnya kurang dari sepertiga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan bahwasanya illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiatnya itu tertulis. Mestinya memang wasiat tertulis, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ditulis dengan tulisan tangan yang dikenali. Semua orang tahu tulisan tangan kita, keluarga kita. Oh, ini tulisan orang tua saya. Betul, dia yang menulis. Yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di sini, indah, yang terjaga di sisinya, jangan sampai ditaruh di tempat-tempat yang barangkali bisa dihilangkan oleh orang lain. Mungkin di kotak-kotak khusus, tempat-tempat khusus. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Zaman sekarang ada yang namanya matre. Akan tetapi kalau tiap hari kita harus merubah wasiat kita, tentu materi yang kita butuhkan sangat banyak sekali. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, cukuplah wasiat itu kita tulis dengan tangan kita sendiri. Kita taruh di tempat yang aman. Kalau kita mau ganti esok hari karena sudah kita bayar hutangnya, tinggal kita ganti. Robek yang lama, bikin yang baru lagi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang berikutnya yang terakhir di bab ini, wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, segeralah menjalankan amal-amal kebajikan sebelum datang 7 perkara. Ini cara mengingat kematian. Cara mengingat kematian selain dengan menulis wasiat, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, segera beramal. Jangan sampai didahului oleh 7 perkara. Yang pertama, hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Apakah kalian hendak menunggu kalian menjadi miskin, keadaan miskin yang membuat kalian lupa? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Kemiskinan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau sudah sangat miskin, kadang-kadang membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa harus beribadah, karena sibuk mencari rezeki terus. Lupa dia kalau dia harus datang sholat berjamaah ke masjid, kalau dia harus selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia mesti bersedekah walaupun sedekahnya apa saja, walaupun hanya sekedar senyum saja. Terkadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kemiskinan membuat orang melakukan kejahatan,
membuat orang melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu kita tidak mau seperti ini. Kemiskinan terkadang menimpa seseorang kapan saja. Bisa jadi karena ke rumahnya kebakaran waliyadzubillah, entah karena hartanya hilang, entah karena ini dan karena itu. Sebelum semua itu terjadi, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, segera beramal saleh. Saya teringat seseorang punya modal luar biasa, 200-300 juta. Dia simpan modal tersebut, hendak dia pakai untuk berusaha. Padahal ada pilihan lain, seperti misalnya daftarkan diri untuk haji. Lumayan, bisa haji dia dengan istri. Namun karena dia menunda, akhirnya ditawarkan satu bisnis, begitu dia tanam modal di situ langsung rugi, hilang. Apakah yang seperti ini yang kita tunggu? Lebih baik jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita daftar haji, itu lebih baik. Dapat pahala sudah, dengan daftar kita sudah dapat pahala haji. Sudah dapat. Kalau sudah full pembayaran kita, sudah dapat pahala haji kita. Kita sudah berniat dan sudah melakukan langkah pertama dengan mendaftar. Bahkan sudah siap, mungkin tapi karena kuota yang sangat terbatas, akhirnya kita harus mendapat giliran entah tahun berapa. Namun kita sudah punya, sudah berniat, sudah melangkah ke arah sana. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah meninggal dunia, sebelum kita berangkat haji, pahala haji sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah yang menghalangi kita untuk naik haji kecuali karena giliran. Kalau bukan karena giliran, kita sudah jalan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menunggu hal-hal seperti ini. Dahulukanlah kewajiban-kewajiban kita sebelum hal-hal yang barangkali yaitu hanya terkait dengan rezeki yang kalau kita jalani dengan jalan yang lain, upaya yang lain, putar modal yang lain barangkali, atau di saat yang lain setelah haji barangkali akan mendatangkan rezeki yang sama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang kedua, auginan mubghiya, atau kalian menunggu menjadi kaya yang membuat kalian melampaui batas. Kalau tadi yang pertama miskin, sekarang terkadang kekayaan itu bisa membuat orang lupa, bisa membuat orang terhalangi berbuat kebajikan. Betapa banyak orang kaya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah terlalai, dibuat lalai oleh hartanya, dibuat melampaui batas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang kaya sombong. Orang kalau sudah kaya, banyak orang yang datang mendekati dia dan membenarkan seluruh apa yang dia yakini, baik itu bisikan setan, entah barangkali bisikan dirinya sendiri. Mana ada orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang datang menjilat kemudian menasihati orang yang dia jilat. Mesti dia harus membenarkan seluruh apa perkataan bosnya. Oh iya Anda benar, oh iya nanti haji belakangan saja, itu kan mesti ada, bisa diputar uang di sana, bisa diputar di sini, bisa diputar di situ. Terkadang ada sebagian subhat, haji kan tidak wajib, ini kan seperti ini, nyumbang yang seperti ini kan bisa belakangan. Lebih baik kita kembangkan modal di sana, beli tanah yang itu, beli tanah yang ini. Orang yang mendengar ucapan kita, oh ya betul bos, betul, itu yang paling bagus. Kadang-kadang ustadz yang diundang juga begitu juga ngomong, karena berharap sesuatu dari orang yang memiliki harta. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jangan sampai kekayaan yang bisa membuat kita melampaui batas menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, au maradan mufsida,
atau sakit yang membuat badan kita rusak. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang sudah memiliki kesempatan untuk menjalankan satu ibadah, untuk datang sholat berjamaah misalnya, namun ditunda-tunda terus sampai dia pensiun, sampai dia sakit. Akhirnya badannya tidak mendukung lagi untuk dia ke masjid. Tidak dapat pahala apapun dia. Berbeda dengan orang yang dari semenjak muda, atau barangkali sudah tua tapi di masa tuanya dia masih bisa berjalan ke masjid. Sudah lewat sekian tahun karena dia rajin ke masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencatat pahala kebajikannya yang biasa dia kerjakan. Tiba-tiba dia lumpuh misalnya, sakit, tidak bisa ke masjid lagi, sudah tidak bisa bergerak lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap mencatat amalan dia ke masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza maridal abdu aw safar," jika seorang itu sakit atau melakukan perjalanan jauh, kataballahu lahu ma kana minal amal ya'malu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis bagi dia pahala amalan yang dulu terbiasa dia kerjakan. Berbahagialah orang yang selalu ke masjid. Nanti kalau dia sakit atau pergian jauh, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lengkap sempurna pahalanya, pahala sholat berjamaah walaupun dia tidak hadir di masjid. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menunggu sesuatu yang kemudian bisa menghalangi kita dari beramal. Au haraman mufannada. Ini yang keberapa ini? Keempat ya. Atau usia tua yang membuat dia lemah. Jangan tunggu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita jadi pikun, kita jadi tidak bisa lagi melakukan ibadah-ibadah dengan sempurna. Saat inilah saat yang paling tepat untuk kita beribadah. Walaupun yang kemarin-kemarin lebih tepat lagi, tapi ini saat yang lebih tepat, saat yang paling tepat untuk kita. Mari terus beramal. Jangan sampai kita nunggu usia di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Au mautan mujhiza, atau kematian yang datang tiba-tiba. Sampai menit keberapa ini? Ya, boleh sampai ya. Au mautan mujhiza, atau kematian yang mengagetkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kelima. Yang kelima apa? Ya, yang kelima. Saya sering lupa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang meninggal dunia tiba-tiba. Entah karena kecelakaan mobil kah, entah karena gempa bumi kah, entah karena ditimpa sesuatu. Banyak orang yang meninggal tiba-tiba. Entah barangkali kena corona. Ada orang yang kemarin datang sehat-sehat, kabarnya di rumah sakit provinsi, datang malam sehat-sehat dari luar pulau, karena tidak mendapatkan tempat untuk memasukkan oksigen. Esok pagi dia sudah meninggal dunia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kabarnya virus corona ini ya kelihatan sehat-sehat, tapi kadar oksigen di darah seseorang itu bisa berkurang. Walaupun sehat-sehat, tapi kalau kadar oksigennya di darahnya kurang, dia bisa meninggal tiba-tiba. Itulah yang terjadi menurut para ahli kesehatan. Sehat dia, divonis positif corona, nyantai, tapi tiba-tiba meninggal dunia. Subhanallah. Dan akan lebih banyak lagi hari demi hari yang membuat kita melihat orang-orang yang meninggal dunia tiba-tiba. Karena ini salah satu dari ciri-ciri hari kiamat. Salah satu ciri-ciri hari kiamat nanti, semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak orang yang meninggal tiba-tiba.
tanpa sakit sebelumnya, tanpa persiapan sebelumnya. Kalau orang berbaring di rumah sakit, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dokter akan tahu, waduh ini kelihatannya akan sulit diselamatkan. Ya, mudah-mudahanlah. Tapi tanda-tanda itu sudah ada sedikit demi sedikit demi sedikit. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semakin mendekati hari kiamat akan semakin banyak hilang tanda-tanda seperti itu. Orang akan semakin banyak meninggal tiba-tiba. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itukah yang ketika kita tunggu baru kemudian kita terkaget-kaget? Tentu kita tidak mau. Awid Dajjal yang keenam, atau kalian menunggu Dajjal, fasyarrun ghaibun yuntadhar. Dajjal ini adalah keburukan yang gaib sekarang, yang enggak ada sekarang ini, yuntadhar, yang ditunggu oleh orang-orang. Orang-orang siapa yang maksudnya yang menunggu ini? Orang Yahudi nungguin. Kadang-kadang kita juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah selalu mencari-cari berita. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, salah satu ciri keadaan di mana Dajjal nanti akan muncul, yaitu ketika orang tidak menyebut-nyebut Dajjal lagi. Kalau kita masih sering ceramah tentang Dajjal, masih sering baca hadis-hadis yang berkaitan dengan itu, saling memperingatkan akan keburukan ini, belum muncul dia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dajjal itu membuat kita susah beramal. Kenapa demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena begitu muncul nanti dia akan punya pengikut, baru muncul saja punya pengikut 70.000 orang Yahudi dari negeri Asbahan. Dari negeri Asbahan, salah satu kota di Iran sekarang. Jangan pikir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, negara Iran yang bermusuhan dengan negara Israel itu tidak punya orang Yahudi. Banyak orang Yahudi, khususnya di kota Asbahan sekarang. Banyak orang Yahudi dan mereka hidup bebas di situ. Punya sinagog, punya ritual-ritual ibadah di situ. Dibiarkan oleh pemerintah Iran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau di Indonesia ini kita masih bersyukur. Tidak ada sinagog orang Yahudi di Indonesia karena agamanya tidak diakui. Paling mereka bikin sembunyi-sembunyi kalau ada. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi Dajjal ini bisa membuat amalan kita terhenti. Karena begitu dia datang, dia akan menguasai dunia ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dia akan mendatangi kota demi kota. Setiap kota akan ditaklukkan, diminta penduduknya kumpul semuanya untuk mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika penduduk kota tersebut mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan, maka ditumbuhkanlah tanaman-tanaman. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini kering kerontang, tidak turun hujan sama sekali. Kalau tidak turun hujan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sulit hidup. Hujan ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat padi-padi tumbuh, yang membuat tanaman-tanaman sayur-sayuran tumbuh, itu yang kita makan. Membuat hewan-hewan ternak menjadi punya daging, punya susu, itu yang kita makan. Kalau tidak ada, apa yang kita makan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Kita tidak bisa makan batu, tidak bisa makan tanah. Kalau Dajjal muncul nanti, kehidupan susah. Kecuali orang yang mau beriman kepada Dajjal. Tiba-tiba tanahnya menjadi subur, daerahnya dituruni hujan. Tiba-tiba ternak-ternaknya yang dulu waliyadzubillah kurus-kurus tidak punya daging, tiba-tiba punya daging, tiba-tiba beranak banyak, tiba-tiba makanan banyak sekali. Tapi untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada mereka, dibuat kotanya hancur, sehancur-hancur. Tidak ada makanan. Bagaimana orang beribadah tidak ada makanan? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dikejar-kejar oleh pengikut Dajjal. Harus pergi lari bersembunyi ke sana kemari, kalau tidak mau beriman ya harus dibunuh. Begitu prinsipnya Dajjal.
Tidak ada makanan. Sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, apa yang orang makan pada saat itu? Pada saat Dajjal itu muncul. Pada saat orang-orang muslim lari sembunyi ke gunung-gunung, ke goa-goa. Keadaan sangat susah sekali. Rasulullah SAW menjawab, yang membuat mereka kuat yaitu tasbih, takbir, tahmid, tahlil, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang selamat cuman 3-4 masjid. Masjid Haram dengan kotanya sekaligus kota Mekah. Masjid Nabawi dengan kotanya sekaligus yaitu kota Madinah, tentu saja punya batas-batas yang jelas dalam syariat. Yang ketiga Masjidil Aqsa, tidak dengan kotanya, hanya masjid saja. Yang keempat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yaitu masjid di Bukit Sina yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lembah yang penuh barakah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi kalau kita mau cari selamat dari fitnah Dajjal ini, kita bisa nanti barangkali setelah keadaan memungkinkan, setelah tidak ada lagi batas-batas negara dan sebagainya, tidak pakai visa, tidak pakai peraturan yang jelimet-jelimet seperti zaman sekarang ini, kita bisa pindah ke kota Mekah, kota Madinah. Dan semoga kita tidak menemukan keadaan-keadaan yang seperti ini. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita juga bisa berdoa. Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, setelah membaca tahiyat sebelum salam, kita berdoa untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum at-tashahhud al-akhir, falyaqul," jika salah seorang di antara kalian membaca tasyahud akhir, maka hendaknya dia membaca, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzab qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Doa mohon perlindungan dari 4 hal. Doanya sangat mudah. Pertama dimulai dengan Allahumma inni a'udzubika. Kemudian diikuti dengan 4 hal. Pertama, min adzabi jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan yang terakhir, yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Cara yang ketiga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, menghindarkan diri kita dari fitnah al-masih ad-dajjal, yaitu dengan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Karena Rasulullah SAW bersabda demikian, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertemu dengan Dajjal, maka bacalah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Niscaya kalian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, cobaan yang sangat berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali mengingatkan tentang fitnah yang besar. Padahal nabi-nabi sebelumnya
tahu bahwasanya ini akan terjadi di akhir zaman, tapi umatnya diingatkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa ana akhiruhum, dan saya adalah nabi terakhir. Dan dia akan keluar di masa ini, di masa umatnya Nabi Muhammad SAW. La mahalah, tidak ada lagi kemungkinan lain, sudah pasti akan keluar di akhir zaman kita, karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Namun demikian, orang muslim yang beriman akan melihat, walaupun fitnahnya luar biasa, kesaktiannya sangat hebat, dia bisa mendatangkan apa saja yang kita minta, menghidupkan orang mati bisa dia, tapi tentu saja bukan orang mati yang beneran. Jinlah yang menampakkan dirinya seperti orang yang kita minta untuk dihidupkan. Sakti luar biasa, bisa kesana kemari dengan cepat. Namun orang muslim tidak akan tertipu, karena mereka akan melihat di jidatnya Dajjal ini ada tulisan kafir. Orang muslim buta huruf pun akan tahu itulah Dajjal. Sementara orang kafir, walaupun dia sangat pandai membaca, dia tidak akan bisa melihat tulisan tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ciri-ciri Dajjal yang lainnya sangat banyak. Seperti misalnya orangnya pendek, rambutnya keriting, mukanya merah, kakinya bengkok, kemudian mata kanannya buta, mata kirinya ditumbuhi oleh daging tumbuh. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ngelihat orang buruk seperti ini tentu kita tidak akan percaya kalau dia adalah Tuhan pencipta kita. Buruk orangnya, waliyadzubillah. Sementara Rabb kita jamilun, indah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, walaupun kita belum pernah melihat Rabb kita. Dan semoga kita nanti dikaruniakan kenikmatan terbesar di surga dengan melihat Rabb kita. Namun kita tahu dengan pasti Rabb kita adalah yang maha indah, tidak seperti makhluk yang buruk ini, waliyadzubillah. Di manusia saja barangkali ini bukan orang yang ganteng seperti. Masa orang ganteng matanya buta sebelah, rambutnya keriting, tidak keruan, pendek, mukanya merah, kakinya bengkok. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awis sa'ah was sa'atu adha wa amar, ini yang ketujuh. Atau kalian menunggu terjadinya hari kiamat, sementara hari kiamat itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, lebih dahsyat dan lebih pahit. Hari kiamat lebih dahsyat daripada Dajjal. Hari kiamat lebih pahit daripada Dajjal. Inilah yang paling terakhir yang akan memutuskan amal ibadah kita. Jangan tunggu sampai terjadinya hari kiamat. Hari kiamat, waliyadzubillah, luar biasa sekali. Sangat dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Suara yang memekakkan, memecahkan segala sesuatu, bahkan membuat goncang segala sesuatu, membuat gunung-gunung meletus bertebaran, kesana kemari terbang, kemudian hancur jadi debu. Badan kita tentu sangat kesakitan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tapi jangan khawatir. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'a illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang paling buruk. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, barangkali demikian penjelasan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wallahu taala.